Karena kita dihadapkan pada saat itu memilih mau masyarakat yang banyak meninggal karena persoalan COVID, ya, atau kita investasi di sana. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Nordin, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyampaikan sejumlah pesan penting kepada masyarakat dalam kegiatan reses masa sidang 2 tahun 2025 yang digelar di Desa Kalipucang, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Dalam kegiatan tersebut, Asep menekankan bahwa dampak pandemi COVID-19 masih dirasakan hingga saat ini, khususnya dalam sektor perekonomian daerah. Ia menyoroti bagaimana kepemimpinan Bupati Pangandaran periode sebelumnya, Haji JJ Wiradinata, telah memainkan peran strategis dalam memulihkan kondisi ekonomi lokal. Jangan pernah kita lupakan perjuangan dan kebijakan Pak JJ yang telah menorehkan sejarah penting dalam membangkitkan perekonomian Pangandaran. Beliau membuat kebijakan sekolah gratis dan layanan kesehatan gratis, serta membawa Pangandaran keluar dari masa sulit pandemi, ujar Asep di hadapan warga Desa Kalipucang dan Pamotan, Jumat tanggal 20 Juni tahun 2025. Dalam sesi penyampaian aspirasi, Asep juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya secara langsung di ruang-ruang publik daripada di media sosial. Kalau ada perbedaan pendapat atau ide, mari kita diskusikan di dunia nyata, bukan hanya di dunia maya. Bangun komunikasi yang sehat demi kemajuan bersama, tegasnya. Terkait kondisi keuangan daerah, Asep menyampaikan perlunya skema penyelesaian utang yang tepat oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran. Ia meyakini, dengan kerjasama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, kondisi ekonomi daerah akan membaik pada tahun-tahun mendatang. Jika kita bisa bersinergi, saling bahu-membahu, maka pada tahun 2027 nanti, perekonomian pemerintah Kabupaten Pangandaran bisa bangkit dan lebih stabil, pungkasnya. Selain itu, Asep juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap desa-desa yang masih dalam kategori sangat membutuhkan. Ia mendorong agar Pemkab Pangandaran bisa memberikan tunjangan khusus atau bantuan tambahan bagi desa-desa yang memiliki keterbatasan akses maupun sumber daya. Kita tidak bisa membiarkan ketimpangan terus terjadi. Pemerintah daerah harus hadir, termasuk dengan memberikan tunjangan khusus kepada desa-desa yang benar-benar membutuhkan, tuturnya. Kegiatan reses ini menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada wakil rakyatnya, sekaligus menjadi momentum refleksi atas perjalanan pembangunan daerah dalam beberapa tahun terakhir. Ini kan urusan nyawa. Nah, Pak JJ pada saat itu mengambil sikap itu. Ya, jadi investasi kita setelah COVID selesai, kita banyak fasilitas kesehatan yang kita lebih baik sebetulnya dibanding dengan daerah lain. Nah, resikonya apa tadi? Utang pasti nih, gitu kan, utang nih. Ayo kita bersama-sama, kita udah selesai dulu lah sekarang membangun yang besar-besar, jangan menggunakan APBD, gitu kan. Kita hanya perawatan aja lah, yang bolong-bolong kita rawat. Ya, terus tonase penggunaan jalan juga, ini juga harus dijaga lah, gitu kan. Karena saya lihat nih, sekarang jalan baru kita udah mulai rusak. Begitu saya cium baunya, oh bau banyak kendaraan berat yang masuk ke sana, gitu kan. Yang itu ditegur lah oleh pemerintah, gitu kan, ditegur. Udah bolong-bolong tuh, yang Karangtirta udah bolong-bolong tuh. Tambah musim hujan, kendaraan yang mulai besar-besar masuk situ, gitu kan. Ya ini juga tolong tegur, gitu kan, karena kita buat sesuatu pasti ada ukurannya, gitu kan. Ya, jadi itulah saya kira persoalan yang kita hadapi, informasi di medsos dan sebagainya, sudahlah, tidak harus menjadi sebuah pertengkaran, menjadi sebuah perbedaan, ya. Ya ini hikmahnya saja yang harus kita ambil. Yang paling penting adalah langkah-langkah yang pasti. Pemerintah harus mulai membuat roadmap tentang penyihatan fiskal. Pemerintah daerah harus membuat roadmap untuk pembayaran utang, ya. Kalau bahasa saya, sudah sekarang uangnya mulai diakuan. Dapat dari sini untuk ini, dapat dari sini untuk ini. Dan saya minta juga per bulannya nih progresnya ada. Ya, nah, jadi perencanaan
dalam pengelolaan keuangan, perencanaan pelunasan utang juga harus dibuat, gitu kan, harus dibuat, dan itu salah satu syarat juga dalam melakukan penyihatan kondisi keuangan daerah kita. Abdullah Haris melaporkan untuk Berita TV Pangandaran.